Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan di dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa minta tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yohanes 10 ayat 10. Saya bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita baca perikop ini bicara tentang gembala yang baik, ya. Di samping ada gembala yang baik, di sana juga digambarkan ada gembala upahan. Nah, tetapi yang menarik di sini, Yesus memposisikan diri seperti seorang gembala. Dan kita tentunya umatnya adalah domba-domba yang dia gembalakan. Dikatakan ketika pencuri itu datang, ya ada kalanya kan pencuri itu masuk ke kandang domba, dia akan mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi tidak ada tujuan baik dari pencuri. Ya, pencuri juga bisa bicara tentang kuasa jahat atau iblis datang atas hidup seseorang, sekalipun kadang-kadang dengan berpura-pura baik. Ya, dengan manipulasi lah, sehingga akhirnya yang dilakukan niatnya itu tercapai, yaitu mencuri atau mengambil sesuatu dari hidup kita, membunuh dan pada akhirnya membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya mereka, domba-dombanya ini, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, jadi seorang gembala datang itu tentunya ingin memberikan kehidupan, ingin menjamin kehidupan domba-dombanya, ingin melindungi, ngayomi, bukan menakut-nakuti, apalagi sampai membunuhnya, bukan. Jadi gembala yang baik, Tuhan Yesus, itu datang dalam hidup seseorang, hidup kita, supaya kita mempunyai hidup, sebab Dialah sumber kehidupan, dan supaya domba-dombanya mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu seperti apa? Digambarkan domba itu, digambarkan kalau kelimpahannya adalah ketika domba itu dibawa ke padang rumput hijau. Di sana makanan gak habis-habisnya. Walaupun yang dibutuhkan domba itu secukupnya, betul nggak? Ya kan? Jadi domba makan itu sepuas-puasnya, setelah puas sudah secukupnya bagiannya. Artinya begini, hidup berkelimpahan artinya hidup yang tidak berkekurangan di dalam Tuhan.
Ya, apa yang menjadi kebutuhan kita, Dia Tuhan yang mengerti. Bahkan di dalam kitab yang lain dikatakan juga ya, bahwa Dia itu ingin memberikan kepada kita hidup yang sesungguhnya. Boleh dikatakan supaya kita hidup yang benar-benar hidup. Ya, adalah istilah begini, jangan hidup segan mati tak mau. Ya, posisinya hidup tetapi nggak ada passion, nggak ada gairah. Ya, hidupnya serba dalam posisi istilahnya tak berpengharapan. Bukan yang demikian. Justru Yesus datang memberikan pengharapan. Ya, bahkan firman Tuhan juga berkata bahwa Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi disinilah Tuhan sebagai gembala yang baik, Dia akan mencukupkan apa yang diperlukan oleh domba-dombanya. Bahkan supaya domba-dombanya berkelimpahan, tidak berkekurangan. Seperti domba yang ada di padang rumput hijau, dia makan seberapapun sepuasnya, ya, dia tidak akan kehabisan. Itulah yang Tuhan mau janjikan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup dalam Tuhan, hidup yang dipelihara Tuhan, seperti hanya domba-domba yang dipelihara oleh gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Tapi waspada bahwa pencuri akan selalu mencari waktu. Ya, kalau domba itu seringkali pencurinya bisa pencuri beneran, bisa juga serigala atau binatang buas atau yang lain. Ketika mereka datang, tujuannya tentu yang akan memangsa domba-domba ini. Ya, hati-hati, sekalipun mereka datang pelan-pelan, ya, pencuri atau serigala kan nggak langsung ya, dia akan pelan-pelan, ya, dia akan mengintai, ya, mencari kesempatan, mencari celah, sehingga ketika dapat kesempatan, domba itu bisa dimangsanya, ya, dibunuhnya dan dibinasakannya. Kita punya gembala yang baik, supaya aman, ayo dekatlah dengan gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus, supaya kita aman. Sebab ketika kita dekat dengan gembala yang baik, hidup kita terlindungi, hidup kita akan aman. Bahkan kita akan memiliki kehidupan dan hidup yang berkelimpahan, tidak berkekurangan. Sebab Tuhan yang memelihara akan hidup kita. Domba-domba, jadilah domba-domba yang baik. Kalau Dia gembala yang baik, mari kita jadi domba yang baik. Gembala yang baik, domba yang baik, maka hidup kita akan baik. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Firman-Mu Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah gembala yang baik bagi kami. Engkau yang memberikan hidup bagi kami. Engkau yang melindungi menjaga kami. Bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan. Engkau yang mencukupkan apa yang kami perlukan. Bahkan berkelimpahan di dalam Engkau. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Menyerahkan hidup kami Tuhan. Mohon selalu tuntunan dan penyertaan-Mu. Juga segala aktivitas kami hari ini. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.